Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tempat duduknya bisa dirapikan dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, Ibu tunggu. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Ya, selesai. Sebelumnya Ibu presensi dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, selanjutnya terkait dengan pembelajaran hari ini, sebelumnya kemarin kan kita sudah mempelajari terkait dengan lahirnya pergerakan nasional di Indonesia, di mana kita menganalisis terkait dengan latar belakang munculnya kemerdekaan di Indonesia, kemudian bentuk-bentuk strateginya dan juga beberapa organisasi seperti Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam dan juga Indonesia Partage. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan dua organisasi pergerakan nasional, yaitu yang pertama nanti ada Perhimpunan Indonesia dan juga Partai Komunis Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis terkait dengan latar belakang munculnya kedua organisasi, baik dari PKI ataupun Perhimpunan Indonesia. Kemudian menganalisis terkait dengan tokoh-tokoh yang ada dalam keanggotaan PKI dan juga Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya menganalisis tujuan pendirian dari organisasi tersebut. Nah, sebelumnya ini Ibu sudah memiliki handout. Silahkan buat anak-anak baca terlebih dahulu. Ini silahkan dibaca ya. Iya, Bu Guru. Oke, jadi hari ini kita akan belajar dengan menggunakan metode, tenang dulu ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan menggunakan metode mind mapping. Nah, seperti apa metode tersebut? Sebelumnya Ibu akan menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah PKI. Ada yang tahu kapan berdirinya PKI? Tidak tahu, Bu, lupa. Lupa. Baiklah, akan Ibu jelaskan. Jadi, PKI ini merupakan salah satu organisasi pada masa pergerakan. Nah, PKI ini muncul pada masa imperialisme, tepatnya setelah munculnya kelas-kelas buruh dan juga adanya ISDV. Nah, ISDV sendiri ini berdiri pada Mei 1914 yang didirikan oleh Snevely dan beberapa anggota lainnya. Seperti itu. Nah, ISDV ini nanti akan menyebarkan paham Marxisme sehingga nantinya juga akan mempengaruhi salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Ada yang tahu organisasi apa itu? Saya. Ya, silakan. Sarekat Islam atau SI. Ya, benar. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, salah satu organisasi yang mendapat pengaruh dari ISDV adalah Sarekat Islam. Nantinya di dalam Sarekat Islam ini akan terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan juga Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Merah ini dipimpin oleh Semaun dan akhirnya nanti pada tahun 1920 akan bergabung dengan ISDV dan membentuk Partai Komunis Indonesia, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan pembentukan PKI. Ada yang tahu tujuannya apa? Saya. Silakan. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Ya, benar sekali, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, secara lebih rinci yang pertama itu adalah nanti sebuah PKI ini merupakan sebuah gerakan akan anti pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan yang kedua adalah untuk menghapuskan kapitalisme. Jadi kapitalisme ini dianggap telah melanggar hak asasi yang berlaku, sehingga PKI bertujuan untuk menghapuskan kapitalisme tersebut. Dan yang ketiga adalah menghapuskan kelas-kelas sosial. Jadi dengan adanya kapitalisme ini nanti secara tidak langsung akan membentuk suatu kelas sosial, yaitu mereka-mereka yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan juga mereka-mereka yang memiliki kedudukan lebih rendah. Nah, dari sini ini nanti PKI bertujuan untuk menghapuskan kelas sosial tersebut. Dan yang keempat adalah untuk
membentuk suatu perhimpunan atau perkumpulan bagi kaum buruh. Jadi pada masa pemerintah Hindia Belanda ini, mereka mempekerjakan para buruh dari golongan rendah dan mereka ini dituntut untuk bekerja keras tanpa adanya suatu feedback yang setara. Jadi mereka menuntut akan hak adanya suatu persamaan hak, dan disinilah PKI bertujuan untuk membentuk suatu perkumpulan tanpa adanya perbedaan hak seperti itu. Nah, yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Ada yang tahu latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Jadi Perhimpunan Indonesia ini dilatar belakangi dengan adanya pembentukan organisasi di Indonesia sendiri. Nah, pembentukan tersebut akhirnya meningkatkan semangat para mahasiswa yang belajar di negeri Belanda untuk ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan, yaitu dengan membentuk suatu perhimpunan seperti itu. Akhirnya para mahasiswa ini mereka membentuk suatu perhimpunan, tepatnya pada 25 Oktober 1908, yaitu terbentuk Perhimpunan Hindia, di mana tujuan awalnya ini adalah untuk menghimpun kepentingan masyarakat Hindia Belanda yang berada di negeri Belanda seperti itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pembentukan Perhimpunan India ini nanti berkembang pula ke ranah politik yang sebelumnya hanya terbatas pada ranah sosial seperti itu. Akhirnya atas usulan dari Muhammad Hatta, yaitu tepatnya pada tahun 1922, Perhimpunan Hindia ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuannya adalah agar bentuk perjuangannya tidak hanya terbatas pada bidang sosial, tetapi juga pada bidang politik seperti itu. Nah, keikutsertaan Perhimpunan Indonesia ini dalam ranah internasional juga sangat banyak. Contohnya itu mereka ini ikut serta dalam Kongres ke-6 Liga Demokrasi Indonesia untuk Perdamaian pada Agustus 1926, dan mereka juga ikut serta dalam Kongres Anti Kolonial seperti itu. Nah, selanjutnya sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Belum, Bu. Belum? Nah, jadi untuk mendalami materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menggunakan metode mind mapping. Jadi, kelas ini nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas PKI dan juga kelas PI. Nah, selanjutnya Ibu ini memiliki kertas A3. Silahkan teman-teman, anak-anak, berdiskusi di kelompoknya masing-masing dan juga membuat suatu konsep terkait dengan materi tersebut dengan metode mind mapping. Silakan untuk dikerjakan sekreatif mungkin ya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya. Ya. Kan sudah Ibu bagikan terkait dengan kertas tadi, silahkan untuk berdiskusi. Kemudian setiap kelompok silahkan perwakilan 1 orang dari setiap kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi yang telah didiskusikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Perhimpunan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, itu ada tokohnya. Yang pertama ada Muhammad Hatta, Abdul Majid, Noto Suroto, Sultan Kesayangan. Dan selanjutnya, berdirinya Perhimpunan Indonesia itu pada tanggal 25 Oktober tahun 1908, didirikan perkumpulan Indisci Vereniging Perhimpunan Hindia, yaitu Sultan Kesayangan, yang didirikan oleh Sultan Kesayangan dan Noto Suroto. Latar belakangnya
itu munculnya organisasi di Indonesia mendorong mendirikan perkumpulan di Belanda. Pada tahun 1922, inisiatif Muhammad Hatta Indische Vereniging diubah menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia yang bertujuan untuk mengusahakan pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. Kemudian kemerdekaan harus dicapai oleh Indonesia sendiri. Dan yang terakhir, persatuan nasional harus dipupuk, segala macam perpecahan harus dihindarkan. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu presentasi dari perwakilan kedua kelompok ya. Untuk selanjutnya, sebelumnya aplaus untuk kita semua. Yeay. Nah, selanjutnya ada yang kita tanyakan dulu? Belum ada. Jadi selanjutnya silakan satu perwakilan yang ingin menyampaikan terkait dengan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya. Silakan. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama terkait dengan organisasi PKI dan juga PI, di mana kedua organisasi ini memiliki peran yang cukup besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama PKI, di mana PKI ini didirikan oleh Semaun dan juga dengan wakilnya yaitu Darsono. Nah, yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi PI ini didirikan pada 25 Oktober 1908 oleh mahasiswa yang ada atau yang menempuh pendidikan di negeri Belanda, seperti itu. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya anak-anak tempat duduknya dirapikan dulu ya. Iya, Bu. Baik. Sudah? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Sekian dari Ibu, ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.